Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan belajar mengenai rumus-rumus trigonometri. Kali ini kita akan belajar mengenai rumus sudut rangkap dan rumus sudut pertengahan. Ini sebenarnya hanyalah pengembangan dari rumus jumlah dan selisih dua sudut yang kita pelajari pada materi sebelumnya. Semoga materi ini bermanfaat, terutama di bidang matematika sendiri dan mungkin ketika Anda mempelajari bidang-bidang ilmu yang lain. Nah, sebagai pengantar, bahwa sudut rangkap itu sebenarnya rumusnya berasal dari penjumlahan dua sudut. Contoh, sudut rangkap untuk fungsi sin. Kita berawal dari rumus penjumlahan dua sudut pada sin. Misalkan kita punya sin x plus y, maka diuraikan menjadi sin x cos y ditambah cos x sin y. Manakala kita gantikan y itu dengan x, maka diperoleh sin x plus x sama dengan sin x cos x ditambah cos x sin x, sehingga diperoleh sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Dengan cara yang sama, kalau kita ingin menemukan rumus sudut rangkap pada fungsi kosinus, nah kita berawal dari rumus cos x plus y. Dengan menggantikan y dengan x seperti fungsi sinus di depan, kita dapatkan bahwa cos x tambah x sama dengan cos x dikurangi sin x sin x. Diperoleh cos 2x sama dengan cos kuadrat x minus sin kuadrat x. Yang harus diperhatikan di sini bahwa untuk mendapatkan rumus ini tentu kita harus hafal atau ingat rumus penjumlahan dua sudut pada sin maupun cos. Khusus untuk cos sendiri, ternyata rumusnya tidak hanya satu, tidak hanya cos 2x sama dengan cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x. Kita bisa menggunakan rumus Pythagoras untuk menggantikan bentuk yang pertama pada rumus sudut rangkap tadi. Pada teorema Pythagoras, atau kita mengenal identitas trigonometri yang sudah sangat populer bahwa sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Maka kita bisa merubahnya bahwa cos kuadrat x sama dengan 1 minus sin kuadrat x dengan cara memindahkan sin kuadrat x ke ruas kanan ya. Maka dari rumus cos 2x yang awalnya cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x, dengan kita gantikan cos kuadrat x nya diperoleh cos 2x sama dengan 1 minus sin kuadrat x minus sin kuadrat x. Di sini ada min sin kuadrat x tertulis dua kali, sehingga diperoleh min 2 sin kuadrat x. Ya, pada akhirnya membuat satu rumus baru untuk cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Kemudian masih menggunakan persamaan Pythagoras atau identitas trigonometri di awal tadi, sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Sekarang kita ubah ruas kiri menyisakan sin kuadrat x, maka ruas kanan adalah 1 minus cos kuadrat x. Kemudian kita substitusikan ke bentuk bentuk identitas trigonometri pada sudut rangkap fungsi kosinus. Cos 2x sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Kita gantikan sinnya dengan bentuk ini 1 minus cos kuadrat x. Maka pada ruas kanan kita temukan cos kuadrat x min 1 min dengan min menjadi plus cos kuadrat x. Tampak di sini ada cos kuadrat x tertulis dua kali, maka menjadi 2 cos kuadrat x, yang pada akhirnya diperoleh cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1. Sehingga untuk cos 2x sendiri ada 3 macam rumus ya. Yang pertama adalah cos kuadrat x minus sin kuadrat x, kemudian 1 min 2 sin kuadrat x, dan 2 cos kuadrat x min 1. Untuk tangan sendiri kita cukup menggantikan dengan sin menambahkan bentuk tangan x plus y. Pada tampilan ini tidak kami berikan bagaimana pembuktiannya, Anda bisa membuktikan sendiri. Ingat bahwa sin 2x itu tidak sama dengan 2 sin x, cos 2x tidak sama dengan 2 cos x, dan tangan 2x tidak sama dengan 2 tangan x. Nanti bisa digunakan untuk latihan mandiri di rumah. Selanjutnya
Kalau kita itu sudah mengenal sudut rangkap, tentu kita akan mengenal kebalikannya. Kebalikan dari 2 kali tentu adalah dibagi 2 atau pertengahannya. Untuk sudut rangkap fungsi sinus, kita akan temukan sin x plus 2 begitu, atau sin setengah x. Untuk mendapatkan identitas sin, kita memulainya dengan sudut rangkap pada fungsi kosinus justru di sana. Kenapa begitu? Karena kita menemukan bahwa pada cos 2x itu memuat juga bentuk sin x. Saya mengambil cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Kenapa memilih ini? Karena di sini hanya menyisakan 2 variabel saja, yaitu cos 2x dan sin x. Misalkan saya gantikan x itu dengan m, maka diperoleh m sama dengan x plus 2. Kita dapatkan cos 2 kali x plus 2 1 min 2 sin x plus 2. M nya diganti setengah x ya, M nya diganti setengah x, maka diperoleh cos x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah x. Kita pindahkan ruas kiri yang membuat kuadrat, diperoleh sin kuadrat setengah x sama dengan 1 min cos x per 2. Kita tarik akarnya untuk menghilangkan tanda kuadrat, diperoleh akar sin kuadrat setengah x sama dengan akar 1 min cos x per 2. Sehingga sin setengah x sama dengan plus minus akar, akarnya begini, 1 min cos x per 2. Nah, untuk memilih negatif atau positif, tergantung di mana letak x plus 2 itu berada pada kuadran. Kemudian untuk kosinus, kita juga masih menggunakan rumus sudut rangkap kosinus. Kita memilih cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1. Alasannya adalah karena di sini tinggal menyisakan 2 variabel saja, cos 2x dan cos x. Dengan cara yang sama, misalkan ini saya tuliskan, saya bagi 2 lah begitu mudahnya. Cos 2x menjadi cos x menjadi setengah x, maka cos x sama dengan 2 cos kuadrat setengah x min 1. Jika ingin mendapatkan cos setengah x, maka yang memuat bentuk cos setengah x pindahkan ke ruas kiri, menjadi cos kuadrat setengah x sama dengan, min satunya pindah ya, menjadi 1 plus cos x dibagi 2. Maka kita tarik akarnya, sehingga diperoleh cos x per 2 sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos x dibagi 2. Ini sama seperti di awal tadi, tanda plus minus itu menyesuaikan letak sudut setengah x-nya berada di kuadran mana. Nah, untuk fungsi tangan, tentu kita mengawalinya dari definisi bahwa tangan itu adalah sin dibagi cos. Maka diperoleh tangan x per 2 adalah akar ini ya, akar 1 plus cos x per 2 dibagi plus minus akar 1 plus cos x per 2. Diperoleh bentuk semacam ini. Ini adalah rumus tangan setengah x. Nah, untuk bisa memudahkan dalam perhitungan, nanti bentuk ini bisa disederhanakan lagi menjadi tangan setengah x sama dengan sin 1 plus cos x, atau tangan setengah x sama dengan 1 min cos x dibagi sin x. Nah, ini menjadi latihan atau tugas Anda, nanti silahkan dikerjakan menjadi tugas kita. Buktikan salah satu saja bahwa tangan setengah x sama dengan, kita menggunakan alfa di sini, tangan setengah alfa sama dengan sin alfa dibagi 1 plus cos alfa. Anda buktikan bahwa rumus ini benar. Nah, kita akan, setelah bisa membuktikan, kita akan coba menggunakannya ya. Misalkan tangan 30 derajat, kita pura-pura tidak tahu 30 derajat itu nilai tangannya berapa. Yang kita tahu adalah nilai tangan 60 derajat. Maka diperoleh bahwa tangan 30 itu sama dengan tangan 60 dibagi 1 ditambah cos 60. Ini menggunakan rumus tadi. Nah, ini kan sin 60 sendiri seperti setengah akar 3, cos 60 adalah setengah. Kita substitusikan setengah akar 3 dibagi 1 ditambah setengah, akhirnya diperoleh bentuk sepertiga akar 3. Ternyata benar bahwa tangan 30 derajat adalah 30 sepertiga akar 3.
Begitu tentang sudut rangkap dan sudut pertengahan, semoga bermanfaat.